Gua nggak tahu ya, mungkin ada dari pemirsa di sini yang dalam hubungan yang sebelah cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, atau sakit. hanya hubungan karena status doang, kenapa pacaran ya mungkin karena status. Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan melihat loh, ketika ada anak-anak yang nggak dicintai. Jadi kelahiran Yehuda itu merupakan kayak perubahan karakter seorang Lea. Dan kelahiran Yehuda juga membawa harapan bahwa biarpun semuanya tidak akan berubah, saya akan terus memuji nama Tuhan. Jadi introduction untuk kehidupan Yehuda itu tuh kuat banget, kuat sekali. Bagi saya pribadi itu kuat sekali. Oke, nah, tapi pertanyaannya apakah hidupnya akan seindah namanya? Iya, hidupnya lurus indah gitu pendeta. Itu kan jadi pertanyaan kita kan. Kita login lagi dalam Facebook What's on Your Mind, dan kali ini saya Norman Tambunan tidak sendirian karena saya beserta Pastor Justus di sini. Apa kabar pendeta? Baik-baik, Norman, puji Tuhan. Luar biasa hari ini ya. Semuanya luar biasa. Berkat kasih karunia Tuhan sih. Iya, betul sekali. Dan kita kan mau bahas beberapa profil dalam Alkitab ini pendeta ya. Tapi sebelum kita bahas, kita mau undang untuk sahabat-sahabat Top Channel untuk jangan lupa follow media sosial Top Channel, cek juga websitenya, cek juga aplikasinya karena akan banyak sekali pembahasan-pembahasan di situ. Dan ya kita memang butuh bersosial bersama pendeta gitu ya. Bro, harus ada interaksi ya bro. Harus ada interaksi dengan sahabat-sahabat Top Channel di rumah. Nah, kali ini pendeta kita mau bahas satu karakter yang mungkin kalau kita pikir itu nih orang hokinya nggak habis pendeta gitu ya. Pendeta punya teman nggak sih yang hokinya kayaknya nggak habis gitu loh, walaupun dia agak-agak rebel gitu, agak bandel. Sebenarnya bukan, ada sih dulu. Jadi waktu gue melayani di Medan ada mereka penjaga kan di gereja itu ada satpamnya kan. Satpamnya ini nggak terlalu pintar orangnya. Oke. Agak teledor malah. Tapi anehnya itu setiap kali dia resign pasti dapat kerja. Oke. Serius? Oke. Setiap kali dia resign pasti dapat kerja. Setiap kali dia resign pasti dapat kerja. Itu kayak hoki banget. Wow, emang keberuntungannya banyak tinggi banget pendeta. Ya, 7 turunan tuh dipakai kali sama dia. Saking beruntungnya dia gitu. Saking beruntung ya. Iya kan, karena kita memang kalau profil yang mau kita bahas ini adalah orang yang apa ya, dia lahirnya dalam keluarga yang tidak bagus lah, disfungsional dan poligami pula bapaknya kan. Punya istri 2, lalu dia anak keempat dari istri pertama, dan yang bikin hokinya adalah dia nenek moyang dari Daud dan nenek moyang dari Yesus. Iya. Mungkin kayaknya gue perlu tambahin juga bahwa biarpun keluarganya tuh bapaknya tuh punya 2 istri, tapi ada juga tuh 2 gundik. Iya, ini 4. Iya, dan lebih uniknya lagi, kedua istrinya saling bersaing sebenarnya untuk memenangkan hati dari suaminya. Dan memang itu kan namanya rumah tangga poligami, memang gitu ya bro ya. Iya, betul. Penuh persaingan ya. Betul. Gue nggak tahu nanti ada rencana poligami. Waduh, jangan bener. Satu aja cukup gitu kan. Satu aja rumit ya. Satu rumit. Dan ya, yang terakhir memang dia apa ya? Dia punya banyak skandal gitu dalam kehidupan dia ya. Kayaknya ada aja masa, tapi keturunan dia ini sangat-sangat luar biasa hoki, beruntung gitu pendeta. Kali ini kita mau bahas mengenai soal Yehuda nih pendeta. Nah, pendeta boleh kasih tahu sedikit ini Yehuda ini asal usulnya gimana sih pendeta? Selain dia anak istilahnya abangnya Yusuf gitu kan, dia juga anak dari Yakub. Nah, dia kehidupan awalnya tuh gimana pendeta dia? Oke, jadi kalau kita baca dalam Keluaran 29, Yehuda itu merupakan anak keempat dari Lea. Kita kan tahu kan ceritanya kan bagaimana kisah rumah tangga Yakub itu. Well, itu bagikan rumah tangga disfungsional yang paling disfungsional yang ada di Alkitab lah. Iya, betul. Ya, karena bukan saja pertama dia menikah dengan adik kakak. Oke. Iya. Menikah sama poligami itu udah sulit, apalagi nikah sama adik kakak lagi kan, adik kakak. Karena kita tahu bahwa ya kadang-kadang masalah sama perempuan itu ada persaingannya, terutama gimana memenangkan hati dari suami yang mereka nikahi. Betul. Dan dari awal juga kita tahu bahwa Yakub itu lebih cinta sama Rahel. Iya. Dia kan berjuang untuk Rahel sebenarnya. Atau kalau kita baca dari Alkitab itu bukan saja lebih cinta, tapi bahkan dikatakan bahwa memang dia tidak dicintai kok.
Oke, ayat 31, Kejadian 29:31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Oke, jadi luar biasa. Alasan kenapa Yakub menikah dengan Lea bukan karena dia cinta, tapi karena dia ditipu. Iya. Benar nggak? Betul. Iya. Jadi kita nggak tahu ya bagaimana seberapa besar peranan Lea dalam penipuan itu. Apakah dia mengambil peranannya aktif atau yang pasif? Tapi menurut gua gimana? Mungkin nggak Lea berperan aktif untuk kayak sedius untuk menggoda Yakub. Dia sengaja menipu Yakub dan supaya Yakub itu awalnya berpikir dia itu menikah dengan Rahel. Iya, pasti benar. Karena mungkin kan gak? Dia kan maksudnya Lea kan dia merasa, wah saya merasa disingkirkan nih, merasa tidak, jadi mencoba-coba caper gitu, coba-coba ayo dong kesini dong daripada ke Rahel gitu kan. Ya, tapi kalau menurut Pak Pendeta satu sisi mungkin bisa sih, tapi kalau kita lihat dari struktur narasi dari awal itu memang ditunjukkan kalau Yakub itu cinta sama Rahel. Iya betul. Oke, jadi kemungkinan ini adalah akal bulusnya dari si Laban sebenarnya. Untuk memenangkan 7 tahun kerja rodi dari Yakub. Itu sih faktanya. Jadi menurut Pak Pendeta, Lea itu lebih ke arah kayak pion sih, bro. Lo tau kapan catur ada pion, ya, kan? Pion, betul. Pion yang nggak berharga, pion yang dimainkan supaya jadi tameng atau jadi pengorbanan, supaya semua permainan catur itu menang. Yeah. Dan Laban gunakan Lea untuk memenangkan pergumulan dengan siapa namanya? Dengan Yakub. Yeah. Oke, jadi kemudian dikatakan bahwa dari pasal 29 ayat 31 sampai 35 kita perhatikan pergumulan dari Lea untuk memenangkan hati Yakub. Kayaknya itu kita bisa bahas di sesi selanjutnya. Iya, dan memang ini sungguh perjuangan gitu benar ya. Terlebih lagi masalahnya kan ya tadi Yakub memang lebih cinta Rahel dan memang akal bulus mertuanya gitu ya, akal bulus Laban ya bisa lah kerja kalau dikit-dikit lagi gitu atau bisa menangkan. Nah, tapi Pendeta ngomong-ngomong soal Lea kan begitu dia lahirkan anak pertama Ruben, lalu sampailah kepada si Yehuda gitu kan Pendeta. Nah, kalau menurut Pendeta nih, Yehuda sendiri ini apakah dia salah satu anak yang mungkin dalam keluarganya baik-baik atau apakah Yehuda merupakan anak yang ya pada umumnya aja agak rebel gitu? Nah, itu kayaknya harus kita bahas di sesi selanjutnya deh. Oke. Selanjutnya setelah satu ini ya. Oke. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lagi kembali dalam Facebook. Kita login kembali dalam Facebook What's on your mind. Dan kali ini Pendeta melanjutkan pertanyaan tadi. Kira-kira latar belakang Yehuda ini Pendeta sebagai seorang anak, apakah dia memang anak yang baik penurut atau agak-agak rebel sehingga ya begitulah cara hidupnya. Sebelum kita masuk ke latar belakang, kita harus baca dulu ya narasi gimana Yehuda itu lahir. Kalau kita baca dalam ayat 31, anak pertama yang lahir dari Lea dan Yakub itu adalah Ruben. Dan tetapi perhatikan awalnya 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Jadi kita saksikan di sini bahwa alasan kenapa Lea itu punya anak bukan karena ya dia adalah seorang perempuan yang subur ya, enggak, tapi karena Tuhan membuka kandungannya. Kenapa Tuhan membuka kandungannya? Karena dia lihat kalau Lea tidak dicintai. Ya, itu dia masalahnya. Yang pertama, gua nggak tahu ya, mungkin ada dari pemirsa di sini yang dalam hubungan yang sebelah cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, sakit. Atau hanya hubungan karena status doang, kenapa pacarannya mungkin karena status. Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan melihat loh, ketika ada anak-anak yang nggak dicintai. Itu yang pertama. Oke. Tapi kemudian yang Tuhan buat itu bukanlah langsung otomatis membuat Yakub jatuh cinta kepada Lea. Nggak, dia justru buka kandungannya. Kenapa Tuhan nggak pilih opsi yang lebih mudah? Kan dia bisa kan langsung merubah pikirannya Yakub. Jadi begitu bangun langsung cinta dia sama Lea. Kenapa dia nggak buat demikian? Kenapa dia justru pilih untuk membuka kandungan Lea? Nah, itu apa mungkin karena dengan anak bahkan diharapkan bisa mencintai Lea? Diharapkannya begitu karena kenapa? Karena anak pertama Ruben, oke? Ruben berasal dari satu kata Ibrani ra'a yang artinya melihat. Ra'a dan juga anak laki-laki. Kenapa dikasih nama Ruben? Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku atau melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Oke? Nah, jadi Lea berkata dengan kelahiran anak ini aku pasti dicintai. Tapi kemudian anak kedua Simeon dari kata Shema atau mendengar. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar
bahwa aku tidak dicintai lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Kenapa namanya Simeon? Ya karena begitu Ruben lahir, Lea menyaksikan bahwa kelahiran anak pertama laki-laki ini tidak membawa perubahan di dalam perasaan Yakub kepada dia. Iya. Okay. Jadi dengan kelahiran Simeon dia berharap kali ini Tuhan akan mendengar. Jadi kalau tadi pertama itu melihat, yang kedua adalah Tuhan telah mendengar. Oke. Tapi menurut kamu Yakub langsung jatuh cinta lagi gak sama dengan kelahirannya dua anak laki-laki? Kalau lihat sifat Yakub sih kayaknya agak susah pendeta. Karena yang ketiga ya, kemudian melahirkan lagi ia seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekarang ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Dan itulah arti kata Lewi, dipersatukan dan juga erat. Dia juga berharap bahwa dengan lahirnya anak ketiga, everything will be fine, everything will be perfect, and they will live happily ever after. Tapi enggak. Impiannya masih belum tercapai. Impiannya masih belum tercapai. Dan pada waktu itu setelah menunggu lagi, ayat 35 bisa baca. Ayat 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Oke, perhatikan nggak apa yang membuat Yehuda berbeda? Apa yang membuat nama Yehuda berbeda? Ya, karena dia bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur itu? Perbedaan, kok berarti kalau sebelum-sebelumnya gimana? Dia mengharap kepada dia berharap akan dicintai oleh Yakub. Dia berharap akan dicintai, dia berharap akan dianggap, dia berharap dengan adanya anak ini kehidupan saya akan berubah. Tapi setelah anak keempat dia mulai sadar nothing will ever change. Akhirnya malah legowo gitu benar. And when nothing ever change, I will learn to praise. Isn't that beautiful? Itu kayak indah banget kan? Saya tahu bahwa tidak akan ada yang berubah. Saya tahu hidup saya ini akan terus-terusan begini. Saya tahu saya mungkin tidak akan sebahagia rumah tangga yang sana, ibu-ibu yang sana, mama yang itu, mama yang tinggal di kompleks itu. Tapi dari sekarang, saya akan belajar untuk memuji. Dan disitulah Yehuda lahir. Jadi itulah arti nama Yehuda, praise. Jadi kelahiran Yehuda itu merupakan kayak perubahan karakter seorang Lea. Dan kelahiran Yehuda juga membawa harapan bahwa biarpun semuanya tidak akan berubah, saya akan terus memuji nama Tuhan. Jadi introduction untuk kehidupan Yehuda itu kuat banget, kuat sekali. Bagi saya pribadi itu kuat sekali. Nah, tapi pertanyaannya apakah hidupnya akan seindah namanya? Hidupnya lurus indah gitu pendeta. Itu kan jadi pertanyaan kita kan. Kan itu kan. Dan setelah kita pelajari memang ketika kita mulai membaca rumah tangga dari Yakub ini memang sangat unik. Contohnya anak-anak pertama ya, Ruben. Dia tuh tidur dengan gundik dari Yakub sendiri. Dan karena itu dia kehilangan hak sulungnya. Kemudian masih ada lagi Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi adalah orang-orang yang membantai kota Shikem kalau saya nggak salah. Kamu tahu pernah baca kisahnya kan ketika Dina anak perempuannya adiknya itu diperkosa dan kemudian kayak tiba-tiba dapat Stockholm Syndrome. Dan dia ngerasa kan dia jatuh cinta. Itu semua satu kota dibantai hanya sama Simeon dan Lewi. Mereka juga kehilangan anak sulung. Jadi kali ini kita tiba di satu situasi di mana satu-satunya harapan itu hanya ada pada Yehuda. Itulah pengaruh dari dysfunctional family. Bukan saja Yakub menderita, bukan saja Lea dan Rahel yang menderita, bukan saja anak-anak yang menderita, tapi bahkan janji Tuhan akan munculnya satu benih. Juru selamat itu seakan-akan mulai goyang di sini. Kenapa? Karena hampir semua dari anak-anak laki-laki ini entah kenapa jatuh ke dalam dosa. Bermasalah terus itu. Bermasalah. Ruben bermasalah. Simeon bermasalah. Lewi juga bermasalah. Bagaimana dengan Yehuda? Dan kenapa? Karena kalau kita baca lebih jauh, tiba-tiba perhatian narasi itu berubah. Jadi tadi yang berpusat pada Lea dan Rahel, persaingan entah kenapa tiba-tiba Rahel meninggal. Tapi dia sudah memberikan seorang anak bernama Yusuf dan Benyamin. Nah, kebanyakan dari kita ketika kita berbicara mengenai keluarga Yakub, fokus kita adalah pada siapa? Pada Yusuf. Pada Yusuf, karena memang ya siapa sih yang nggak tahu kisah-kisah Yusuf kan? Itu luar biasa fantastis banget kan. Jadi siapa yang nggak tahu kisah kayak jubah warna-warni, kemudian dilempar ke sumur,
Oke, kemudian dijual lagi, iya. jadi budak, kemudian masuk ke rumahnya Potifar, digoda. Well, setiap kali kita bicara mengenai integritas, sudah pasti kita nggak lepas dari Yusuf. Betul. Ya, setiap kali kita berbicara mengenai penderitaan, kita nggak lepas dari Yusuf. Dan setiap kali kita berbicara mengenai penebusan, yang kita selalu ingat itu pasti kejadian Yusuf di istana. Iya. Iya kan? Betul. Itu aneh, itu kenyataan yang harus kita ingat. Tapi dari narasi kitab Kejadian 30 sampai 50 ada satu tokoh yang bermain di belakang layar. Ada satu tokoh yang memiliki bayangan-bayangan dan bayangan-bayangan ini berpengaruh kepada struktur cerita dan narasi bangsa Israel. Dan tokoh itu tidak lain adalah Yehuda. Contohnya, ketika Yusuf dilempar Yusuf dilempar ke sumur, kalau saya nggak salah itu pertama Ruben itu yang mencegah mereka untuk membunuh Yusuf. Yeah. Oke, ayat Kejadian 37 ayat 22 boleh baca. Kejadian 37 ayat 22. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Kita saksikan di sini bahwa orang pertama yang mencegah supaya Yusuf tidak dibunuh itu Ruben. Ya, abang paling tua. Ruben. Tapi perhatikan dia nggak terang-terangan tentang niatnya. Dia katakan apa? Janganlah tumpahkan darah, tapi lemparkanlah dia ke dalam sumur. Oke, jadi dia berusaha, dia ingin melepaskan Yusuf. Karena dia tahu Yusuf itu, itu nggak bisa dizolimi. Tapi pada saat bersamaan dia nggak bisa menentang secara terbuka saudara-saudaranya. Iya, betul. Dan ketika Ruben pergi, tiba-tiba Yehuda ayat 26 sampai ayat 27. Ayat 26, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Ayat 27, marilah kita jual dia kepada orang Ismail, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya itu mendengarkan perkataannya itu. Oke, perhatikan bahwa di sini Yehuda, dia mengambil keputusan, daripada kita bunuh, kenapa nggak kita jual aja? Oke, jadi kalau kamu lihat di sini, apakah Yehuda tokoh yang jahat atau tokoh yang baik? Bisa 50-50 sih pendeta. 50-50, kenapa lo bilang 50-50? Ketika niat dia menjual itu mungkin maksudnya baik, tapi kan tetap menjual itu sesuatu yang masa saudara sendiri lu jual. Dia menjual Yusuf untuk menyelamatkan dirinya atau untuk profit? Ini untuk profit mereka. Jelas untuk duit kan menjual. Itu untuk profit. Jadi daripada kita bunuh ya mendingan kenapa nggak buat cuan aja lah ya, cuan. Jadi dia itu adalah orang yang oportunis, dia itu adalah orang yang materialistik. Dia adalah orang, tapi pada saat bersamaan dia juga mempunyai pengaruh kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara dengarkan loh perkataan dia. Mau lagi ikutan. Dan mereka menurut. Dan mereka berhasil menjual Yusuf sebagai budak ke tanah asing. Jadi Yehuda di sini bukanlah tokoh yang menjadi idola semua umat-umat orang-orang muda ya sebenarnya. Dia adalah tokoh yang sangat shady. Oke. Atau dalam kata lain dia adalah seorang, istilah sekarang ini, anti-hero. Iya. Anti-hero. Betul. Oke. Dan kayaknya nanti kita bisa jelasin ya kenapa dia adalah seorang anti-hero. Iya, pendeta. Terakhir pendeta, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, aku mau tanya. Ini kan sebenarnya sepanjang kisah Yusuf ini kan kisah dimulai dari dengan Lea, Rahel, lalu dibuka baru dengan Yusuf gitu kan, fokus ke Yusuf. Terus kenapa tiba-tiba di tengah-tengah ada mengenai Yehuda? Iya. Masuk mengenai ini sedikit aja pendeta. Kenapa tiba-tiba diselipin mengenai Yehuda? Itu nggak bisa sedikit terus panjang gitu. Iya, karena memang kalau kita melihat kan Kejadian 37 itu Yusuf dijual ke tanah Mesir. Oke. Kejadian 39 itu menceritakan bagaimana, kita gua agak ini lagi. 39 itu Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 40 itu Yusuf di penjara deh kalau nggak salah. Coba dia lihat deh. Oke. 41 itu 40 itu di penjara, 41 itu penguasa, 42 pergi ke Mesir, saudara-saudaranya. Iya. Semuanya itu narasi yang memang berfokus pada Yusuf. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus disisipkan pasal 38? Karena seandainya kalau lo mau buang pasal 38 ini, itu nggak mengganggu narasi kitab Yusuf. Betul. Nggak ada hubungannya juga. Nggak ada hubungannya juga. Nah, tapi benarkah pasal 38 itu adalah pasal yang nggak mempunyai signifikan apa-apa kepada cerita Yusuf?
Oke, pendeta. Kita tahan di situ. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ke Facebook. Kita kembali lagi login di Facebook. What's on your mind? Oke, pendeta. Boleh dilanjutkan yang tadi, masalah. Mungkin untuk mengetahui signifikansi dari kejadian pasal 38, teman-teman di rumah ya kalau bisa buka juga Alkitabnya kejadian 38. Kita harus baca perlahan mungkin pasal ini ya. Mungkin nggak semua, tapi beberapa ayat tertentu. Contohnya 1 bisa baca 1 sampai 3. Sampai 4. Oke, 1 sampai 4. Ayat 1, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Abdullam yang namanya Hira. Ayat 2. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Ayat 3, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Ayat 4, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Ayat yang kelima, kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Oke, perhatikan. Di sini entah kenapa ya fokus narasi berpindah. Dulunya sebelumnya berbicara tentang Yusuf, dan ketika kita masuk ke 38 ada aftermath dari peristiwa Yusuf. Oke, jadi tiba-tiba ini masuk ke sequel baru nih. Atau bukan, spin-off lah, spin-off. Dan dibuka dengan satu statement, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Oke, artinya dia memilih untuk tinggal jauh dari kemah keluarganya. Jadi narasi ini agak sedikit mengagetkan. Kenapa? Karena seperti apa yang dia buat itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Kain. Benar, kan ada dikatakan bahwa Kain pergi jauh dari hadapan Tuhan. Oke, begitu juga dengan Yehuda, dia meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan berseorang Kanaan namanya Shua, dan dia mengambil perempuan ini sebagai istri. Jadi kita lihat narasi dari kejadian 4 dan 5 itu dan 6 terulang lagi di sini. Bagaimana umat Allah memilih untuk tinggal jauh dari Allah, dan dia melihat anak-anak perempuan duniawi itu lebih cantik dan mereka menikah. Oke, sebelumnya Pak Pendeta sudah katakannya bahwa satu persatu keturunan dari Yakub itu bobrok secara moral. Iya, betul. Ruben tinggal dengan tidur dengan gundik ayahnya. Oke, itu kayak itu parah banget, dari semua kejahatan yang bisa lo buat. Tidur dengan istri ayahnya itu yang kayak, paling gak bermoral. Itu kalau udah termasuk incest kan. Tidur dengan istri ayahnya. Oke, Simeon dan Lewi membantah seluruh kota dan mereka nggak ada remorse, mereka nggak ada rasa bersalah. Iya. Dan di sini kita saksikan bagaimana janji Allah tentang benih yang kudus itu goyang. Karena kali ini Yehuda nggak mau tinggal sama keluarganya. Dia memilih untuk menjauh dan tinggal dengan orang Kanaan dan menikah dengan perempuan Kanaan. Dan kita saksikan di sini narasinya agak lambat, disebutkan satu-satu nama anak-anaknya. Dan perhatikan dari semua anak-anak Yakub di sini hanya Yehuda sajalah di mana Musa itu memberikan penulisan nama yang detail. Yang pertama itu namanya Er, Onan, dan juga Shelah. Dan ayat 6, sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Artinya kisah narasi yang kita temukan dalam Keluaran 38 ini bukanlah 1-2 tahun, enggak, ini agak panjang ini. Lama. Ini cukup lama ini. Oke. Karena kita saksikan di sini bahwa Er itu sudah dalam usia untuk menikah. Tetapi ayat 7 dikatakan bahwa tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Oke. Itu luar biasa. Ini bayangin kenapa ayat ini begitu penting ya, karena Yehuda itu harapan satu-satunya untuk meneruskan benih Mesias. Tapi kita saksikan bahwa anak Yehuda sekalipun itu adalah jahat di mata Tuhan. Kenapa anaknya jahat? Ya karena ayahnya juga berkompromi dengan dunia. Ayahnya materialistik, oke? Iya, betul. Ayahnya nggak mau tinggal sama orang beriman. Dan ketika kita memilih untuk tinggal di luar komunitas orang-orang beriman, apa yang kita temukan itu hanyalah jalan menurun kerohanian yang tidak bisa dihentikan. Dan ini yang terjadi sama Yehuda. Ini yang terjadi sama Yehuda.
Dia menganggap dirinya bisa jauh daripada Tuhan. Dia bangga bahwa dia itu bisa tetap menjadi orang benar di tengah-tengah suku Kanaan. Dan dia tidak sadari bahwa pilihannya itu berpengaruh kepada anak sulungnya. Sampai anaknya itu dibunuh oleh Tuhan. Bayangin gak sih seberapa jahatnya anaknya itu? Sampai Tuhan sendiri mau bunuh loh. Ya. Aku nggak tahu ya, kalau aku nggak salah kayaknya kisah itu, kejadian ini dibunuh oleh Tuhan. Oke, karena kejahatannya itu hanya terjadi kepada Er di dalam kitab Kejadian. Oke, kayaknya lainnya nggak ada deh. Bahkan Kain sekalipun, Kain diampuni. Iya. Lamek yang katanya dia poligami pertama dan dia sombong, katanya dibalas 14 kali lipat, dia nggak dibunuh sama Tuhan. Tapi kali ini Er itu dibunuh. Dan bukan saja Er ya, bisa baca ayat 8. Ayat 8, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Oke, banyak dari kita yang berpendapat bahwa ayat ini menentang apa yang disebut sebagai masturbasi ya. Oke, kadang mereka udah bilang onan itu adalah akar kata dari onani. Iya. Oke, tapi Pak Pendeta nggak mau membahas itu. Ya, Pak Pendeta katakan ayat ini bukan berbicara mengenai hal tersebut. Kenapa dia membuang maninya? Karena dia bilang kan bahwa nanti kalau ngandung bukan anak buah, iya. Dibilang nih. Oke, ya karena dalam kata lain kalau dia punya anak, ya anaknya itu yang akan menjadi pewaris dari harta bapaknya. Bapaknya, iya. Betul. Bukan dia. Iya, jadi kita di lebih itu tepat banget. Dia nggak mau punya anak karena dia nggak mau melanjutkan keturunan dari abangnya. Karena otaknya itu ya cuan lagi. Kayak bapaknya. Kayak benar-benar kayak bapaknya. Dan melihat itu Tuhan juga, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Oke. Nah, kalau Er beda, Er sama Onan berbeda. Kalau Er itu memang dilihat sebagai seorang yang jahat. Oke. Tapi kalau Onan enggak. Oke. Dia jahat karena apa yang dia lakukan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari dia baik. Tapi begitu kita berbicara mengenai harta, enggak. Uang berubah segalanya. Dan itu membuat greed merupakan satu dosa yang paling parah. Kenapa? Karena kita nggak sadar. Ada nggak orang yang berani berkata kalau dia itu tamak? Ada nggak? Coba lo bilang nanti kalau teman-teman sama teman-teman lo di gereja waktu acara PA. Ada nggak dari kita di sini yang berani mengaku kalau saya itu mata duitan? Gak ada, mau aku juga benar. Gak ada. Karena kita selalu berpikir bahwa kita itu ramah, kita itu selalu suka memberi. Tapi inilah efek dari ketamakan. Kita nggak tahu pengaruhnya dalam kehidupan. Dan gue rasa Onan itu nggak melihat tindakannya sebagai satu tindakan yang salah. Dia pengen menikmati hubungan seksual dengan Tamar, tapi dia nggak mau mengemban tanggung jawab untuk melanjutkan keturunan dari abangnya. Itu dia nggak mau. Jadi itu ada satu hal yang jahat. Dan kemudian, apa kemudian solusi dari Yehuda kepada Tamar? Anak pertama meninggal. Anak kedua meninggal. Bagi ayat selanjutnya, ayat 11 bisa baca. Di ayat 11, lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sampai sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayah. Nah, di sini apa yang kamu dapat dari ayat ini? Yehuda takut. Kenapa Yehuda takut? Karena dia lihat anak pertama gua ini mati karena dosanya, anak kedua juga sama nih. Jangan sampai yang ketiga ini kayak abang-abangnya gitu loh. Well, gimana kalau sebenarnya cara bacanya salah? Gimana nih pendeta cara baca yang ini? Perhatikan. Jangan tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Tapi kemudian setelah beberapa lama matilah anak Shua istri Yehuda. Kemudian habis berkabung, jadi istrinya Yehuda mati. Bayangin anak Yehuda itu punya banyak duka cita ya. Dua anaknya meninggal. Istrinya juga meninggal. Jadi ya, sisa itu dari keluarganya dia dan darah daging itu cuma Shua aja. Iya. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu.
ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar, dan tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Jadi kenapa Yehuda nggak kasih Sheila kepada Tamar? Iya, kayaknya ada maksud lain. Ada udang di balik batu ya? Ada udang di balik batu. Oke. Tadi kan kamu bilang kan bahwa mungkin karena Yehuda takut kalau Sheila itu adalah orang jahat seperti abang-abangnya. Iya. Nah, lu bisa ambil kesimpulan itu karena kamu udah tahu Alkitab. Tapi kalau bagi Yehuda sendiri yang nggak tahu jalan kisah hidupnya, asumsi dia cuma satu: anak-anaknya mati karena Tamar ini yang bawa sial. Oke, itu baru make sense ternyata. Iya. Jadi dia nggak melihat bahwa kematian anak-anaknya itu karena mereka jahat, dia nggak lihat itu. Lagi pula kan kematian Er itu kan mungkin adalah rahasia antara Er dan juga kematian Onan itu kan mungkin rahasia Onan dengan Tamar. Soalnya itu tempat tidur kan, nggak mungkin tiba-tiba Onan bilang, tahu nggak Papa, saya kalau hubungan seksual sama Tamar saya selalu keluar di luar loh, kan nggak kan nggak mungkin banget. Tapi jadi alasan kenapa Sheila tidak dikasih kepada Tamar bukan karena Yehuda takut kalau Sheila itu akan menjadi jahat seperti abang-abangnya, enggak. Tapi karena selama ini dia berpikir bahwa Tamar itu bawa sial. Tamar yang bawa sial. Anak-anaknya mati bukan karena anaknya jahat, tapi karena Tamar inilah yang penuh dosa, yang perempuan kafir, dia tidak tahu diri. Karena Tamar inilah semuanya berantakan. Oke, I see. Iya, sudah agak mulai terbaca pikiran Yehuda nih, benar. Udah agak terbaca. Udah terbaca pikiran Yehuda. Dan lebih anehnya lagi, dia berduka. Oke. Tapi dia justru pergi ke acara gunting bulu domba. Mungkin banyak dari kita kan nggak ada lagi kan acara gunting bulu domba kan. Jadi acara gunting bulu domba ini merupakan acara festival sebenarnya. Ini kayak waktu kalau lagi terima THR lah, gimana di kantor perasaannya kalau lagi pas udah THR gitu kan. Kan bahagia sudah pasti kan. Kalau mungkin yang orang-orang sekuler pasti pergi ke bar, pasti kan ke bar atau kayak have fun gitu di luar kan. Dan hal yang sama juga biasanya berlaku menurut tradisi orang-orang Timur Tengah kuno. Mereka itu pasti menggunakan saat ini untuk pesta. Oke. Dan apa yang dibuat Tamar pada waktu itu ya agak unik. Ia menanggalkan pakaian kejandaannya. Ia bertelukung dan berselubung dan duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan Timnah. Oke. Dia sengaja dulu biasanya janda ada pakaian kan, orang Batak juga janda ada pakaian kan. Tapi kali ini enggak. Dia tanggalkan semuanya dan dia menyamar. Dia duduk di arah jalan di mana dia tahu Yehuda lewat, dan ayat 15 bisa baca. Ayat 15, ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Ayat 16, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau perbuat kepadaku jika engkau menghampiri aku? Oke, jadi di sini dia pikir Yehuda ini lewat dan dia kira perempuan sundal. Jadi dia kayak pengen banget ada, kayaknya lagi mungkin karena istri baru meninggal kali ya. Jadi dia pengen ada pelampiasan, dan dia lihat Tamar dan dia berpikir kayaknya ini perempuan sundal bisa dipakai deh. Tapi Tamar sepertinya dia layani loh. Oke. Dan tapi Tamar gak pintar, dia minta jaminan. Dan kata Tamar, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itulah yang menjadi jaminanku. Jadi cap materai itu ada identitas resmi dari semua orang pada zaman itu. Semua orang pasti punya cap materai masing-masing. Ini kayak KTP-nya. Oke. Ya, jadi dia minta, gue perlu jaminan. Jaminannya apa? KTP lo. Oke, titip KTP. Itu sebenarnya agak berani banget sih dia. Iya, baru kenal juga begitu kan. Iya, agak berani banget. Kemudian dikatakan dalam Alkitab, lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Oke, bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya.
Oke, dan kemudian setelah semuanya selesai, Yehuda bertanya-tanya ke tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalang yang duduk di pinggirnya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Oke, kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia, dan juga orang-orang di tempat itu, dan berkata tidak ada perempuan jalang. Di sini tuh dia kaget banget sebenarnya. Oke, karena cap materai itu ada sama Tamar. Iya. Tapi pada saat bersamaan ketika emang di sini ada perempuan jalang ya, katanya loh di sini nggak pernah kok ada perempuan jalang. Jadi bayangin gimana shock ya dari ya sama kayak kalau KTP lu dibawa orang gimana rasanya kan, itu kan kayak was-was kaget. Iya, betul. Dan disinilah nanti kisah Yehuda akan mencapai klimaksnya. Iya. Oke, kita tahan dulu diskusi kita. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Oke, kita login lagi di Facebook. What's on your mind? Dan pendeta, boleh kembali dilanjutkan masalah si Tamar ini dan Yehuda. Jadi kan dibilang kan di sini nggak pernah ada perempuan jalan. Dia kaget lah kan. Tapi dia nggak tahu mau buat apa lagi karena ya dia tahu kali ini dia nggak bisa kendalikan. Iya. Tapi beberapa bulan kemudian membaca ayat 24. Ayat 24, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dan dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Oke, itu luar biasa ya responsnya dia. Nih, perhatikan kan, begitu dia dengar, dia nggak mau cari tahu dulu benar atau nggak beritanya. Langsung bakar. Dia nggak mau tahu dulu kenapa dia hamil. Iya. Oke, dia langsung bawa dulu ke sini biar dibakar. Kenapa responsnya demikian? Karena dendamnya dia sama Tamar. Dendamnya dia kenapa? Well, karena perempuan inilah 2 anakku meninggal, istriku juga meninggal. Kayaknya memang perempuan ini bawa sial, memang nggak tahu diri di perempuan. Jadi sekalian aja gitu. Aja. Jadi masalahnya adalah dia terlalu berfokus kepada dosa Tamar sampai dia nggak lihat kelemahannya diri sendiri. Nah, gue pernah baca satu kutipan kan, be curious, not judgmental. Oke, iya. Di dalam semua hal itu kita harus kepo. Kepo itu lebih baik daripada menghakimi. Nah, pertanyaan adalah kenapa orang lebih cenderung menghakimi daripada menjadi orang kepo. Misalnya kalau ada orang di gereja, dia datang pakai rok mini. Kita sering menghakimi kan? Kok gitu? Iya. Kenapa kita nggak kepo aja? Kenapa ya kira-kira dia pakai rok mini ya? Rumah tangga seperti apa ya dulu yang pernah ada sama orang tua ini? Kenapa? Apakah dia pengen terobsesi banget untuk cari perhatian? Ketika ada orang teman-teman kita yang masih kecanduan perokok, suka minum-minum, be curious, cari tahu kenapa. Nah, pertanyaan adalah kenapa orang cenderung judgmental? Lebih mudah sih pendeta untuk yang pertama lebih mudah. Oke, tapi ada alasan kedua. Apa itu pendeta? Karena mereka dihantui perasaan bersalah yang ada dalam diri mereka. Iya, oke. Jadi setiap dosa yang kita perbuat itu memicu apa yang disebut sebagai self-righteousness, pembenaran diri sendiri. Dan bagaimana kita melakukan pembenaran diri sendiri? Simple, dengan melihat orang lain sebagai orang pendosa yang lebih buruk daripada kita. Itulah makanya respons dia bawa perempuan itu supaya dibakar. Masih ingat cerita Nathan sama Daud? Iya. Apa respons Daud? Waktu tentang kisah yang bukan Nathan, perumpamaan Nathannya yang curi domba dengan dia minta untuk dipenggal langsung aja itu. Dipenggal langsung. Kenapa ya? Karena dia berdosa. Dia terlalu banyak dosanya sampai ketika dia berdosa justru perasaan righteousness dia, self righteous dia itu lebih tinggi dan dia merasa orang itu harus dihukum. Dia nggak sadar itu dirinya. Dia nggak sadar itu dirinya. Dan Yehuda juga nggak sadar itu dirinya. Kemudian 25 sampai 26. Ayat 25 dan 26. Ayat ke-25. Waktu dibawa perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap materai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Oke, jadi itu luar biasa. Oke, ketika ditampilkan oleh Tamar bahwa yang menghamili dia tidak lain adalah Yehuda, dia terdiam. Kena petir gitu. Kena petir banget. Kenapa? Dia kaget. Kalau bahasa Bataya tersonggot lah. Iya, dia kaget banget. Dan kata-kata pertama yang dia katakan, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar.
Atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya, she is more righteous than me. Ya. Dan ini merupakan kata yang membawa perubahan di dalam kehidupan Yehuda. Selama ini dia melihat dirinya sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang tua yang budiman. Dia nggak sadar selama ini dia dibutakan oleh kebenciannya terhadap Tamar. Okay. Dan ketika dia berkata bahwa bukan aku tetapi perempuan itulah yang benar, dia juga menyadari bahwa kalimat selanjutnya, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dalam kata lain dia mengakui bahwa aku memang tahan apa yang menjadi haknya, karena aku mempunyai asumsi dan juga perasaan negatif terhadap dia. Artinya semua tembok-tembok pertahanan yang telah dia bangun, semua batas-batas kesombongan yang telah ia tetapkan, perlahan-lahan roboh melihat konsekuensi dari dosanya. Itu luar biasa. Disadarkannya seperti itu, ya. Seperti itu. Dan perhatikan kata-kata selanjutnya, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Berubah katanya ternyata. Berubah. Dia berhenti. Dia berhenti sama sekali. Oke. Nah, kita kembali ke awal ya. Karena setelah itu kemudian dikatakan bahwa dia punya 2 anak kembar, dan tetap saja anak kembar itu saling bergumul, Peres dan Zerah. Yeah. Tapi apa yang membuat kisah ini harus ada di pasal 38? Ya, itu yang kita bingung ternyata. Ya, kita muncul. Jawabannya adalah nantinya ketika Simeon ditahan di Mesir, dan kemudian mereka harus kembali lagi, itu di pasal berapa itu ya? Dan mereka itu harus kembali lagi ke Mesir untuk kedua kalinya itu, mereka berdebat, terutama Yakub, karena dia nggak mau lagi untuk kehilangan anak-anaknya. Ya. Kemudian di sinilah Yehuda berkata, Ruben juga menawarkan diri. Di mana itu ya? Kalau Ruben berkata kok. Jadi di sini peran, kalau kita baca pasal 43. Pasal 42. Kan mereka kan mau pergi kan? Tapi Yakub berkata, aku nggak mau kehilangan anakku lagi. Simeon, Yusuf nggak ada. Yeah. Simeon juga ditangkap. Masa Benyamin mau dipertaruhkan lagi? Kemudian Ruben berkata dalam Kejadian 42:37. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. Itu dikatakan dengan kata dia. Kata Ruben, ya udahlah, supaya kamu ada jaminan. Kalau misalnya Benyamin nggak kembali, biarlah 2 anakku laki-laki kamu bunuh. Menurut kamu itu gimana? Bagus nggak? Agak aneh sih. Agak aneh ya. Nah, disinilah Yehuda berbeda. Di Kejadian 43 ayat 8, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah Benyamin anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika Ruben berkata, ayo aku pertaruhkan 2 anakku. Nah, kita sering kan kalau bersumpah kan, saya bersumpah atas nama ibu saya, atas nama orang tua saya. Tapi ya udah enggak. Kalau Benyamin nggak kembali, maka hidupkulah yang menjadi taruhannya. Dan ini bukan one time event. Kita saksikan bahwa peran Yehuda itu semakin besar di dalam rekonsiliasi antara keluarga, antara saudara-saudaranya dan juga dengan Yakub. Di pasal 45, dalam pergumulannya. Di pasal 45 Yehuda membela Benyamin. Di pasal 44 itu kan dikatakan kan bahwa dia berkata dia ingin menggantikan hidup Benyamin. Dia menggantikan 44 ayat 32 sampai 33. Tetapi hambamu ini Yehuda, ini dia katakan kepada Yusuf ketika ditemukan cawannya itu ada sama Benyamin ya. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada bapa, maka akulah yang berdosa kepada bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu,
baiklah hambamu ini tinggal menjadi hamba, menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Jadi dia berkata, daripada Benyamin yang dia menjadi budak, biarlah aku yang mengambil tempatnya. Dan itu indah banget. Jadi sering kali kita melihat bagaimana Yusuf, dia baik banget rekonsiliasi, tapi pengorbanan terbesar itu bukan dari Yusuf. Itu datang dari Yehuda. Itu dari Yehuda. Orang yang tadinya materialisme, yang mata duitan, yang merasa dirinya paling benar, dia mengalami perubahan dan dia rela untuk menanggung semua beban dosa-dosanya dia, dan menjadi budak demi keselamatan Benyamin. So it's not only about Joseph. Memang benar Yusuf itu memainkan peran penting, tapi tanpa jiwa pengorbanan Yehuda, keluarga ini nggak akan pernah bersatu lagi. Dan inilah alasan dan apa perkataan Yehuda itu menjadi cerminan dari apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Iya, karena perubahannya itu maka keturunannya istilahnya hoki gitu ya. Dia terhormat seperti tapi itu. semua itu dimulai dari kerinduannya dia untuk menjadi pengganti. Dan kita kemarin bahas di sekolah sahabat ya, bahwa kenapa Yesus mati di kayu salib itu sebagai korban pengganti. Dan inilah yang perbuat oleh Yehuda. Dia punya keluarga loh. Dia punya anak-anak. Ya, tapi dia tetap berani untuk menjadi budak menggantikan Benyamin. Betul. Indah banget memang cerita kisah Yehuda ini ya. Sebuah perubahan, dan pendeta boleh berikan kesimpulan pendeta dan indikasi untuk kehidupan kita pendeta. Kita nggak akan pernah menyadari seberapa besar dosa kita sampai kita melihat konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sampai kita benar-benar sadar bahwa kita bukanlah orang benar. Jadi sering banget kita menjustify tindakan kita, ya bilang, saya begini karena dosa orang tua saya, karena apa yang diperbuat oleh mama saya, karena apa yang diperbuat oleh papa saya, karena lingkungan saya, karena situasi saya. No, that's not the way salvation works. Keselamatan itu hanya bisa mengalir kepada tangan yang terbuka dan yang kosong. Kalau tangan kita masih menggenggam begitu banyak uang, begitu banyak hobi-hobi dan juga adiksi, kecanduan, kita nggak akan pernah bisa menerima curahan kasih Tuhan. Apa yang harus kita buat? Buka tangan kamu dan biarkanlah kebenaran Tuhan mengalir di dalam diri kita pribadi. Pertanyaan, tahu dari mana kita kalau kita telah diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan? Simpel. Kita akan belajar untuk berkorban demi orang lain. Dan itulah pilihan terindah yang bisa kita buat. Luar biasa sekali memang pendeta ini, kisah Yehuda ini pendeta begitu ya. Pendeta, sebelum kita tutup, boleh pendeta pimpin dalam doa? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan. Kami belajar banyak tentang Yehuda dan Tamar dan juga Yusuf. Sama seperti yang Kau menuntun kedua kehidupan hamba-Mu ini, baik Yehuda maupun Yusuf. Kami percaya bahwa tidak ada dari kami yang sempurna dan juga selalu menjaga integritas seperti Yusuf. Kebanyakan dari kami adalah orang-orang biasa yang terkadang ingin hidup lebih jauh daripada Engkau dan menyalahkan orang lain atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Terkadang kami mengikuti pola yang diberikan oleh Yehuda. Tetapi ajarlah kami Tuhan untuk bertobat seperti dia, menyadari bahwa kebenaran yang kami miliki adalah kebenaran semua yang tidak berakar dalam firman. Dan biarlah Tuhan kasih mengalir dalam hati kami sehingga kami belajar untuk mengorbankan diri kami demi kebaikan orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pendeta. Kita luar biasa telah mempelajari profil Yehuda pada saat ini. Dan buat teman-teman Hope Channel di rumah, jangan lupa untuk tetap saksikan program-program Hope Channel lainnya. Dan kita akan bertemu di episode Facebook berikutnya. Kita log out dan sampai jumpa.